Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah yang telah menciptakan kita, telah menurunkan Al-Quran, dan telah menjadikan alam raya ini untuk tempat tinggal kita. Selawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya akan membicarakan tentang setiap manusia akan menerima pahala sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Setiap manusia akan menerima pahala sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di surat 2 ayat 286, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang ia lakukan dan baginya apa yang ia kerjakan. Kebaikan yang ia lakukan untuk dirinya sendiri, dan kejahatan yang ia lakukan untuk dirinya sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi manusia akan menerima pahala atau akan menerima perbuatan atau siksaan itu sesuai dengan perbuatannya sendiri. Allah menjelaskan lagi di surat yang lain, surat 17 ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan apabila kamu melakukan satu perbuatan yang buruk, sebenarnya perbuatan yang buruk itu juga untuk dirimu sendiri. Juga Allah menjelaskan di surat 17 ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan hidayah Allah, pada dasarnya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hidayah Allah, itu juga pada dasarnya untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi ada orang mengatakan bahwa dosanya ditanggung oleh orang lain. Batal menurut Al-Quran. Makanya ada seseorang yang mau melakukan perbuatan mesum, lalu kata lawan pasangannya mengatakan, jangan takut berdosa, dosa ditanggung saya. Menurut Al-Quran batal. Setiap orang akan memikul dosanya masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian Allah menjelaskan juga di surat yang lain, ya. Allah menjelaskan kepada kita bahwa di surat 7 ayat 40, kalau kita bersyukur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, pada dasarnya syukur itu juga untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Pada dasarnya syukur yang kita sampaikan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan,
itu pada dasarnya bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kalau kita bersyukur, pada dasarnya syukur itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi kalau orang tidak bersyukur ya pasti rugi sendiri. Karena Allah pada dasarnya tidak memerlukan ibadah kita. Sebagaimana Allah menjelaskan di surat 14 ayat 8, seandainya manusia tidak ada yang bersyukur satu orang pun, kata Allah, Allah tetap kaya. Jadi apa yang kita lakukan pada dasarnya akan kembali kepada kita sendiri. Lalu Allah menjelaskan di surat yang lain lagi, yaitu di surat 29 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjihad, yang sungguh-sungguh, jihad itu sungguh-sungguh. Barang siapa yang berjihad, jahada yujahidu, berjihad, ada kesungguhan dalam melakukan sesuatu. Wa man jahada fa innama, ada adatul hasar, ada stressing. Sebenarnya kata Allah, fa innama yujahidu li nafsi. Sebenarnya kesungguhan itu, kerja keras itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkata, saya sungguh-sungguh ini untuk perusahaan, saya sungguh-sungguh ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini, saya sungguh-sungguh ini adalah untuk anak saya, untuk orang tua saya. Tidak, pada dasarnya pahalanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Jadi wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa yang sungguh-sungguh, sebenarnya kesungguhan itu untuk dirinya sendiri. Lalu Allah menjelaskan di surat lain bahwa orang yang berdosa wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ada orang berkata, katanya dosa istri ditanggung oleh suami, itu batal menurut Quran. Atau dosa ibu ditanggung oleh anak laki-lakinya, sama sekali tidak berdasar. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tidak akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Banyak ada orang di neraka, lalu dipanggil-panggil keluarganya, dipanggil-panggil saudaranya, panggil-panggil anaknya supaya dia mendapatkan keringanan. Tolong saya ini. Kata Allah, dosa yang kita terima pada dasarnya adalah itu hasil perbuatan kita sendiri. Lalu Allah menjelaskan lebih jauh, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Ya. Innama tunziru, sungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhan, sekalipun mereka tidak melihatnya. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Orang yang tidak melakukan satu perbuatan yang terlarang karena takut kepada Allah, walaupun dia tidak melihat Allah tapi dia merasa dilihat oleh Allah, itu adalah iman yang bagus. Lalu Allah melanjutkan lebih jauh, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Sesungguhnya barang siapa yang membersihkan diri, sesungguhnya membersihkan diri itu adalah untuk dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali kita semua.
Dia barang siapa yang membersihkan diri dari segala kesalahan, dari segala dosa, dari segala kehilafan, pada dasarnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Lalu Allah menjelaskan lagi tentang barang siapa yang kikir di surat 47 ayat 38. Barang siapa yang kikir, sebenarnya kikir itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau ada orang kikir, ya tidak usah marah kita, karena kekikiran yang bersangkutan adalah bukan untuk kita. Jadi kalau kita marah-marah kepada orang lain ketika ada orang kikir, itu namanya kita berburuk sangka. Belum tentu kalau kita juga umpama punya uang, punya kekayaan, belum tentu kita juga dermawan. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menjelaskan banyak sekali bahwa apa yang kita lakukan pada dasarnya adalah untuk diri kita sendiri. Lalu Allah menjelaskan di surat 55 surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus, yang baik, maka balasannya balasan yang baik pula. Yang pantas seseorang yang melakukan kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan pula. Karena tidak mungkin balasan perbuatan yang baik dibalas dengan tidak baik. Itu adalah oleh manusia. Kalau Allah akan membayar hambanya, memberikan balasan kepada hambanya perbuatan yang baik, pasti balasannya baik juga. Perbuatan yang buruk pasti balasannya buruk juga, karena Allah tidak akan menyalahi janjinya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kata Allah, barang siapa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Cuma kata Allah, kalau perbuatan bagus, perbuatan yang bermanfaat, setiap satu perbuatan Allah akan balas. Berapa Tuhan? 2 ya? Bukan. 3 barangkali? Bukan. 4 barangkali? Bukan juga. Berapa dong? 7 ya? Bukan. Jadi kalau begitu berapa dong? 9 ya? Bukan. 10 kata Allah. Perbuatan yang baik, satu perbuatan baik, kata Allah minimal saya akan balas 10 kali. 10 kali. Jadi luar biasa. Kalau kita bersedekah 1000, kata Allah 10.000. Kalau 10.000 berarti 100.000. Kalau 100.000, sedekah 100.000 berarti dianggap oleh Allah 1 juta. Bagaimana kalau 1 juta? Berarti 10 juta. Oleh karena itu ada orang yang sedekah 1 miliar. Ini orang ada. Saya pernah dengar ada orang bersedekah 1 miliar. Berarti dia mendapatkan balasan 10 miliar. Luar biasa. Sholat sekali dibayar 5 kali sholatan. Puasa sebulan dibayar 10 bulan. Luar biasa. Allah melipat gandakan 10 kali. 1 kali sujud, 10 kali sujud. Dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kebaikan. Oleh karena itu, jalan masuk surga itu sebenarnya kalau menurut Quran sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan masuk neraka. Karena perbuatan baik minimal dibalas 10 kali. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau berkaitan dengan kepentingan umum yang berkaitan dengan harta, dilipat gandakan 1 menjadi 100, menjadi 700, menjadi tidak terbatas. Sedangkan kalau perbuatan yang buruk, 1 dibalas 1 saja.
1 dibalas 1, 10 dibayar 10, 100 kali dibayar 100 saja. Luar biasa bahwa Allah Maha Pemurah, Allah Maha sayang kepada setiap hambanya. Apa yang dia lakukan itulah yang akan dia terima. Demikianlah hadirin yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang rugi karena Allah akan membalasnya. Minimal satu perbuatan baik akan dibalas 10 kali perbuatan baik pula. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat